Oke, Mas. Oke, makasih udah hadir di acara sesi Upgrading Digital Marketing di sesi hari kelima ini ya. Oke, karena waktunya sudah 19, mari kita mulai aja. Untuk sesi kali ini, Mas Rizky akan membawakan materi personal branding. Mas Rizky akan menjelaskan apa itu sih personal branding, manfaatnya, terus kenapa harus branding, dan mungkin contoh sampelnya. Oke, sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari ini bisa terserap sepenuhnya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, mari kita mulai aja. Untuk Mas Rizky, waktunya dipersilahkan. Mangga, Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Christian. Oke, pada hari ini, hari terakhir ya, pertemuan kita akan membahas eh, mungkin tidak baik tentang personal sekarang eranya digital ya, jadi kita harus memanfaatkan sedikit dari Mas Rizky. Oke, mungkin ada sedikit kendala sebentar. Ya, oke, sudah lagi. maaf, kemarin Pak ya, iklan digital. Nah, sekarang ini kita harus ke ini ya, sini. Nah, di insight iklan digital itu biasanya ada beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk menganalisis iklan yang telah kita jalankan. Ada Untuk koneksinya terputus-putus, Mas Rizky. ini ya, agak sinyalnya agak kurang stabil di sini. Ini aja mas, aku ada kok. Titik. Oke, mungkin ditunggu sebentar. Meski sedang berkopi. Oke, apakah suara saya sudah jelas? Oke, sudah Mas. Oke, mohon maaf ini Mungkin boleh wifi-nya diulangi agak lagi ini. tadi yang sebelumnya.
Oke, oke. Oke. Nah, ini ada beberapa komponen untuk ketika kita akan mengiklan ya. Jadi di sini ada eh, impression. Impression itu fungsinya untuk melihat apakah foto kita itu sudah bagus atau belum. Kemudian selanjutnya ada reach. Reach ini lebih ke eh, akun ya, akun unik. Jadi setiap apa namanya, hmm, setiap orang yang melihat konten kita itu akan dihitung sekali. Jadi satu akun itu satu kali terhitung. Beda dengan impression. Impression itu misalnya saya lihat konten suatu konten A itu berkali-kali, nah itu akan dihitung terus. Kebalikannya dengan reach. Reach itu dia satu akun yang hanya dihitung ketika satu kali melihat. Gitu. Kemudian ada klik. Nah, klik ini komponen yang eh, kadang tombol ya, tombol yang ada di iklan kita. Itu nanti bisa berupa beli sekarang atau bisa sekarang dan lain-lain. Habis itu ada CTR, click through rate. Nah, ini untuk diskon 50% untuk sepatu baru atau semacamnya. Kemudian CPC atau cost per click. Ini fokus pada kualitas produk. Nah, kemudian ada conversion. Ini untuk tindakan penting yang berhasil terjadi atau beli dan lain-lain. Jadi kalau CTR itu lebih fokus ke apa namanya, kayak frekuensi ya, frekuensi iklan. Nah, kalau CPC itu lebih ke apa namanya, kayak cost per kliknya. Jadi tiap kliknya itu dibayar berapa. Kemudian ada conversion. Ini lebih ke tindakan apakah kita akan membeli atau enggak. Nah, itu nanti akan terhitung di situ. Kemudian ada cost per action. Nah, ini CPA ya, jadi biaya per konversi. Dan ada ROAS, ini return on ad expense. Ini pendapatan dibandingkan biaya iklan. Jadi apakah iklan kita tuh balik modal, apakah menguntungkan, nah itu nanti dihitung ROAS-nya. Nah, kemudian langkah-langkah menganalisis hasil kampanye. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu tujuannya itu apa. Kalau tujuannya brand awareness kan berarti fokus pada reach ataupun impression. Berarti dia fokusnya orang yang melihat konten kita, baik itu akun unik ataupun impresi. Impresi kan berarti tayangnya. Event reach itu satu akun satu tayangan. Nah, kalau impression itu bisa satu akun beberapa kali tayangan gitu. Nah, kemudian ada tujuan. Kalau tujuannya leads, dia fokus pada conversion ataupun CPA. Berarti dia fokus pada pengumpulan data. Jadi ketika kita apa namanya berjualan, terus ada orang yang menghubungin lewat WA misalnya. Nah, itu nanti menjadi data kita ya untuk selanjutnya. Kemudian kalau tujuannya penjualan kan berarti langsung ya penjualan total, langsung ke intinya lah istilahnya. Istilah penjualan kita berapa dan ROAS-nya itu berapa. Kemudian langkah kedua adalah cek CTR-nya dan CPC. CTR-nya itu rendah, berarti dia iklannya kurang menarik. Dengan kalau CPC-nya tinggi, kemungkinan audiens kurang tertarget atau kurang relevan. Karena kalau CPC-nya tinggi kan berarti biaya kliknya itu eh, mahal, ya. Bisa sampai 1.000, 2.000, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh di bawah ini. Nah, ini iklan Meta ya, Meta Ads. Meta Ads itu biasanya di berbeda dengan Google Ads. Jadi ini saya contohnya di Meta Ads saja. Nah, ini ada jadi teman-teman tuh nanti kalau di Meta itu bisa iklan lebih dari satu konten. Jadi bisa eh, konten misalnya yang satu konten video, yang satu konten feed. Nah, itu nanti bisa dibandingkan. Nah, untuk yang atas nih saya menggunakan eh, konten feed ya. Jadi biaya CPM itu cost per 1.000. Jadi dia hitungannya itu jumlah tayang. Jadi biaya jumlah tayang per 1.000. Jumlah tayang per 1.000-nya itu berarti
sekitar Rp891. Di sini dia lebih ke brand awareness. Nah, makanya jangkauannya itu luas sampai 78.595. Nah, kemudian frekuensinya itu 1,46. Kemudian CTR-nya itu 0,41%. Sedangkan di sini kan terlihat ya, CTR idealnya itu harus di atas 1% untuk Meta Ads. Kemudian 3% untuk Google Search atau Google Ads. Nah, di sini orang yang ngeklik tautan itu sebanyak 162, 162 klik. Jadi dari 78.500, ini ada sekitar 162 klik. Nah, kemudian untuk biaya cost per kliknya itu sekitar 218. Nah, ini nanti berarti kan dia murah ya untuk CPC-nya. Namun di CTR-nya itu dia kurang. Nah, kemudian ini yang ada percobaan kedua, saya pakai apa, video Reels. Nah, dia CPM-nya itu biaya per seribunya itu sekitar 16.512. Jadi untuk biayanya ini dia berdasarkan ini ya, berdasarkan ketertarikan ataupun jangkauannya ataupun kontennya. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri biayanya itu mau berapa. Jadi kalau semakin maksimal biasanya apa namanya biayanya itu berbeda. Ataupun kita bisa targetkan juga biaya per harinya itu mau berapa. Jadi nanti misalnya biaya per harinya 20.000, berarti kan kalau sudah 20.000, biaya maksimalnya dia akan berhenti. Nah, jadi akan dilanjutkan ke hari berikutnya. Apa, dengan jumlah iklan, apa, biaya iklan yang sama gitu. Kemudian ini karena dia lebih ke conversion atau penjualan, jangkauannya itu nggak sejauh dengan brand awareness yang di atas. Kalau di atas kan brand awareness, nah, yang bawah ini ke penjualan. Nah, jadi dia jangkauannya itu sedikit karena lebih ke tertarget ya. Targetnya itu orang yang benar-benar ingin mencari produk kita ataupun promo. Ya. Kalau ini ya promo kuliner. Kemudian untuk CTR-nya itu dia termasuk bagus karena udah di atas 4,19%. Nah, gitu. Dari 4.200 ini eh, kemungkinan diklik itu sekitar 76 klik. Nah, ini kemarin ditautkan ke WA kalau nggak salah. Jadi ada 76 orang yang mengklik tombol WA. Jadi nanti akan langsung ke CS-nya. Nah, kemudian untuk CPC-nya itu sekitar Rp394. Ini masih termasuk rendah ya, karena kita lihat di bawah itu ada CPC untuk produk kuliner di Indonesia itu berkisar antara 800 sampai 6.000. Nah, sedangkan kita CPC-nya ini masih di bawah, jadi kan lebih murah ya, cost per kliknya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah perhatikan conversion rate. Nah, jadi conversion rate rendah mungkin bisa jadi konten kita atau landing page kita tuh kurang maksimal. Bisa jadi apa namanya kayak desainnya itu jelek atau penawaran itu tidak menarik ataupun bisa jadi eh, apa namanya konten kita itu tidak sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Karena secara umum conversion rate itu dianggap baik berkisar antara 2% hingga 5%. Namun ini hanya gambaran umum dan bisa sangat bervariasi ya tergantung industri atau bisnisnya. Kalau bisnis misalnya tas premium sama bisnis kuliner cemilan itu kan nanti beda ya, karena kan tas premium mungkin konversi keuntungannya itu eh, banyak ya. Sedangkan kalau apa namanya makanan ringan kan kecil gitu. Nah, kemudian CPA terlalu tinggi, ini bisa berarti biaya per pembelian atau liftnya itu terlalu mahal. Kemudian langkah keempat adalah menghitung ROAS-nya. Ini pendapatan dibagi biaya iklan. Misalnya dari iklan itu kita mendapatkan 200.000. Nah, itu nanti akan dibagi, misalnya biayanya itu 100.000. Itu kan berarti eh, cuman satu ya, ROAS-nya satu. Berarti kan kita rugi. Sedangkan misalnya kita biaya iklannya itu 100, itu
terus dari keuntungan dari iklan itu sekitar eh, 200 atau 300. Nah, itu kan eh, 300 ya, 300 atau 4 kali lipat. Itu kan jadi eh, berarti produk kita tuh untung gitu. Bukan cuman balik modal aja. Kemudian tools untuk membantu analisis ini ada bermacam-macam tergantung tempatnya ya. Kalau Facebook itu biasanya pakai Meta Ads, Facebook dan Instagram. Itu nanti cuma dilihat CTR-nya, CPM-nya, CPC-nya, ROAS-nya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk di Google itu biasanya pakai Google Ads. Dan kalau TikTok itu ada sendiri dia TikTok Ads. Jadi kalau Meta Ads ini lebih ke Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, dia ada 3 platform ya langsung bisa barengan. Nah, kalau untuk Google Ads dia khusus kayak di pencarian Google ataupun bisa juga di Google Maps biasanya. Google Maps itu pakai Google Ads juga. Kemudian YouTube juga kalau nggak salah pakai Google Ads, nah, dan lain-lain. Ini untuk contoh studi kasus ya. Nah, misal saya menjual sepatu nih, ya Facebook Ads. Nah, budget saya itu 1 juta dengan impression dari konten yang saya buat itu sekitar 50.000. Nah, kliknya itu ada 1.200 dengan CTR itu 2,4%. Nah, kemudian CPC-nya itu sekitar 833. Berarti kan murah ya termasuknya, karena masih di bawah 1.000. Kemudian conversion atau pembeliannya itu ada laku sekitar 24. Nah, conversion rate-nya itu masih 2%. Nah, untuk CPA-nya sendiri dia 41.667 dan penjualan total itu sekitar 2.400.000. Berarti kan ROAS-nya dua kali dua dua kalinya ya, 2 kalinya itu budget budget iklan. Berarti kan kita untungnya sekitar 1.400.000 karena sudah dikurangi biaya iklan. Jadi kesimpulannya di sini CTR-nya itu bagus karena dia eh, udah di atas 2 ya, 1% tadi. Karena kan kalau CTR paling rendah di Meta X itu sekitar 1% ke bawah. Ini kan dia sudah 2,4%, jadi cukup bagus. Kemudian CPC-nya termasuk murah, dia 833 rupiah per klik, sedangkan di sini dapat 1.200. Nah, kemudian untuk conversion rate-nya dia termasuk rendah ya. Ini perlu dicek lagi, bisa dari landing page-nya ataupun dari kontennya itu ingin seperti apa. Nah, itu nanti bisa dicek lagi apakah eh, desain visualnya itu menarik atau enggak. Itu nanti kita bisa eh, ganti desainnya ataupun mengulang iklannya karena kan kalau di Meta itu kita bisa stop ya, misalnya kita mau 7 hari tapi di 3 hari itu jelek. Nah, itu nanti kita bisa stop untuk ganti apa yang kurang. Kalau ini kan misalnya dia kurangnya di landing page ataupun di kontennya. Berarti kita bisa merubah kontennya, kita ganti ataupun kita perbarui lagi. Kemudian penjualan totalnya ROAS-nya ini aman karena dia udah di atas 2, 2,4. Masih aman tapi dia tipis ya amannya. Kemudian kesimpulan pentingnya, ini analisis kampanye bukan hanya lihat angka aja, tapi membaca cerita di balik angka. Jadi kita harus pintar menganalisis hasil dari iklan ini. Kita harus bisa melihat datanya, apakah ada sesuatu yang mungkin kurang, baik itu dari kontennya, mungkin produknya masih belum dikenal masyarakat. Nah, itu bisa menjadi kendala juga di iklan kita. Kemudian lihat metrik berdasarkan tujuan awal. Kan tujuan awalnya kan tadi macam-macam ya, ada brand awareness. Berarti kan brand awareness kita lebih ke memperkenalkan produk kita, dan ada leads. Leads itu kan berarti kita cuman berusaha mengumpulkan database dari audiens kita atau konsumen kita. Kemudian ada penjualan. Itu kan kita melihat penjualannya udah bagus atau belum. Kemudian
evaluasi tiap elemen, baik iklannya, audiensnya, kontennya, atau landing page-nya itu harus selalu diperiksa ya tiap hari. Jadi apakah dari konten iklan yang kita buat itu sudah meningkat atau masih sama ataupun malah lebih turun dari hari sebelumnya. Itu kan berarti ada sesuatu yang tidak sesuai ataupun sesuatu yang mungkin kurang diminati oleh audiens. Atau bisa juga mungkin target pasarnya tidak sesuai, misalnya harusnya target pasar kita tuh di orang-orang yang apa, sudah bekerja, tapi kita malah tawarkan ke orang-orang yang masih mahasiswa atau belum bekerja kan, itu nanti akan membuat iklan ini terhambat juga karena produk kita ini salah sasaran. Jadi misalnya produknya premium itu ditawarkan ke pelajar ataupun mahasiswa kan, eh, bagi mereka harga tersebut mungkin masih mahal, itu kan masih menjadi kendala. Jadi kita harus menyesuaikan target kita sesuai dengan produk kita. Produk kita ini mau ditargetkan ke siapa, audiens personanya itu siapa. Dan lakukan optimasi secara rutin untuk hasil yang maksimal. Nah, jadi iklan itu apa ya, nggak selalu berhasil. Gitu. Jadi kadang bisa jadi iklan yang dulu kita setting itu dengan konten yang sama mungkin berhasil. Bisa jadi gagal. Nah, itu kan tergantung ininya ya. Nah, settingannya, kemudian algoritmanya, itu kan tiap tahun dia algoritma itu berubah-ubah. Apalagi kan sekarang iklan itu ada yang juga yang AI. Nah, itu kan nanti algoritmanya berbeda lagi gitu. Karena kita harus selalu belajar ya, mencari tahu, nambah ilmu untuk apa namanya, biar kita paham cara kerja dari platform tersebut. Gitu. Kemudian ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ke eh, chat ya. Ini kita masuk ke personal branding. Jadi kan sekarang banyak ya, apa namanya, orang-orang memanfaatkan sosial media itu untuk membranding diri sendiri, baik itu untuk mencari kerja ataupun mencari biaya tambahan lewat apa, skill yang kita punya. Nah, itu nanti macam-macam. Nah, apa itu personal branding? Kan belum semua orang paham ya. Personal branding itu adalah proses membangun citra atau reputasi diri seseorang di mata publik. Jadi kita membangun diri kita tuh di mata publik melalui sosial media, gitu. Baik itu dari Instagram, Facebook ataupun LinkedIn gitu. Kemudian ini melibatkan bagaimana seseorang mempresentasikan diri, termasuk kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia. Makanya kan sekarang banyak misalnya kayak para pencari kerja, seperti HRD misalnya. Nah, itu kan biasanya mereka ketika kita melamar kerja, nah mereka akan mengecek kita, baik itu dari LinkedIn, sosial media. Nah, itu kan nanti kan mereka pantau ya, kita sehari-harinya itu bagaimana di sosial media, apakah di sosial media itu kita menampilkan skill kita, misalnya jago fotografi atau videografi, nah kita apa cantumkan atau enggak yang kita posting di sosial media. Nah, itu kan nanti akan menjadi nilai tambah ya. Misalnya kita melamar kerja sesuai dengan bidang kita. Misalnya kita melamar sebagai seorang fotografi ataupun konten kreator. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan dari eh, para pencari kerja itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya apa? Untuk personal branding ini sama seperti kita mau membranding produk kita sendiri. Kalau produk kan kita branding agar terlihat berbeda ya, baik itu dari value-nya, dari kemasannya, dengan produk kompetitor ataupun produk lain. Untuk personalis juga sama. Kita membranding kita sendiri, baik itu skill, keterampilan, soft skill, hard skill, dan lain-lain. Nah, itu kan akan kita jadikan konten untuk diri kita sendiri. Gitu. Kemudian,
personal branding juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Jadi orang itu akan melihat kita dari konten kita. Kita tuh seperti apa sih orangnya, apakah baik atau tidak gitu. Kemudian menarik peluang. Ini kan jadi kalau mungkin konten kita sudah bagus, kita sudah banyak dikenal orang, personal branding kita bagus, nah kan otomatis banyak orang yang berminat dengan kita ataupun mengajak kolaborasi. Jadi kan ini baik untuk karir diri kita sendiri ataupun jika kita berbisnis, itu akan baik untuk bisnis kita sendiri. Karena kan ketika personal branding kita bagus, otomatis kan kita akan mempunyai banyak networking, network dengan orang-orang lainnya betul. Kemudian membangun pengaruh di industri tertentu. Jadi kalau kita punya usaha, mungkin kalau kita personal brandingnya bagus di sosial media atau di mana, itu kan nanti ketika kita bekerja sama dengan orang itu akan apa namanya lebih mudah ya, lebih mudah orang tersebut percaya dengan kita. Kemudian perubahan pola interaksi dan konsumsi digital. Sekarang kan orang-orang sudah banyak ya mengkonsumsi konten-konten digital. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan kita mungkin personal brandingnya masih konvensional ya, bisa dari CV atau dari apa gitu. Sedangkan kalau sekarang kan sudah berbeda ya. Jadi interaksinya lebih banyak. Dulu kan interaksinya lebih banyak itu tatap muka. Kalau sekarang kan orang mencari informasi itu tentang seseorang lewat Google, LinkedIn, Instagram, TikTok. Nah, jadi kan orang itu lebih mudah untuk kepo sama kita. Makanya kalau di sosial media itu usahakan posting yang eh, sesuai dengan kita. Jadi jangan dibuat-buat ataupun tidak sesuai dengan karakter kita ataupun skill kita. Jadi dibuat natural mungkin karena kan nanti misalnya kita melamar suatu pekerjaan nanti dia HRD itu akan kepo dengan kita melalui sosial media. Nah, kemudian konsumsi digital yang meningkat. Kan sekarang Broadcast itu mencari kandidat 90% sekarang mencari kandidat lewat media sosial. Makanya kan eh, kita harus bisa memanfaatkan media sosial itu untuk eh, personal branding kita. Misalnya kita punya skill menulis. Nah, itu kan kita bisa buat konten-konten tentang copywriting ataupun konten-konten yang berbau tulisan. Itu kan nanti bisa di-share ke eh, sosial media. Jadi ketika kita mungkin nanti suatu saat akan eh, mendaftar lowongan kerja di content creator sebagai copywriting, nah itu nanti kan kita sudah punya skill di situ. Skill kita sudah terlihat di sosial media kita. Jadi lebih apa, memperbesar peluang untuk diterimanya karena kita sudah punya skill, skill yang sering kita asah setiap hari. Ya, masyarakat lebih percaya orang yang aktif berbagi konten edukatif ataupun pengalaman. Jadi di sosial media itu kan sering ya kita lihat eh, pengalamannya ya. Nah, jadi kan pengalaman habis itu tips dan trik mungkin edukatif. Nah, itu kan akan meningkatkan kepercayaan orang dibandingkan kalau kita jarang aktif di sosial media. Kan orang jadi tidak kenal kita ini siapa. Kemudian video pendek dan personal story jadi alat utama membangun koneksi. Jadi sosial media ini juga memperluas koneksi kita ya, lebih mudah memperluas koneksi. Kalau dulu kan mungkin koneksinya orang-orang terdekat kita ya, terdekat kita itu orang yang pernah bekerja sama dengan kita ataupun apa namanya orang-orang sekitar kita. Kalau sekarang kan berbeda. Bisa aja orang ketika saya di Jawa kita bisa kenal dengan orang yang di Sumatera misalnya. Karena kan mungkin saja kita nggak pernah ketemu, tapi aku melihat orang lain melihat konten-konten saya itu menarik sehingga dia ingin mengajak kerjasama dengan saya. Karena otomatis itu akan apa namanya dari konten-konten itu kan meningkatkan value saya ya, value saya sehingga orang mau
bekerja sama dengan saya ataupun menawarkan bekerja sama dengan saya gitu. Kemudian di sini ada tanpa personal branding kita terlihat tidak menonjol atau tidak relevan di era digital. Jadi kalau sosial media kita itu jarang aktif atau cuman posting-posting konten yang mungkin cuman hiburan aja atau ngasal itu kan nanti berbeda ya dengan orang yang benar-benar serius menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk personal branding mereka. Gitu. Apalagi kalau kita punya jasa ya, jasa seperti jasa iklan digital misalnya iklan Meta atau iklan Google Ads. Nah, itu kan kita harus bisa ya, bisa berbagi ilmu, edukasi sedikit-sedikit di sosial media. Gunanya untuk apa? Untuk orang lebih percaya dengan kita. Ketika kita sudah paham ilmu-ilmunya kan berarti ataupun problem-problemnya berarti kan kita orang yang terpercaya ataupun orang yang sudah tahu lah masalah periklanan itu gimana. Jadi kan ketika ada orang butuh jasa kita, mereka tinggal lihat sosial media kita apakah kita ini sudah expert di bidangnya, sudah paham. Nah, kalau sudah paham kan berarti orang itu akan lebih mudah bekerja sama dengan kita. Tuh. Dan selanjutnya, nih ada contoh ya, tokoh sukses dengan personal branding yang kuat. Misalnya, kayak di sini saya contohkan YouTuber ataupun entrepreneur ya, Jero Polin. Dia kan citranya anak muda yang pintar, suka belajar dan religius. Ini kan jadi dia membangun citra dia dengan seorang yang pintar, terus itu suka belajar. Dia kan eh, membangun personal brandingnya dengan berbagi konten-konten edukatif, terutama matematika ya. Dia kan memang Keseimbangan hidup. jurusan Impian matematika ya. hanyalah kemewahan, Dia kan hasilnya penyembuhan, bahkan dia jadi pembicara yang menulisku dan dia bisa membangun brand dia sendiri. Nah, karena dia sudah dikenal, sudah banyak orang yang tahu dia. Ketika kita punya brand atau produk sendiri, kan itu akan jauh lebih mudah gitu. Kemudian bisa jadi pembicara juga. Bicara kan karena kita apa dia sering berbagi konten edukatif dan pengalaman dia ketika kuliah di luar. Nah, itu kan bisa jadi pembicara untuk memotivasi anak-anak lainnya. Karena kan pasar dia memang anak muda ya. Dia memang citranya itu sebagai anak muda yang pintar dan suka belajar. Nah, ini eh, contoh satunya. Kemudian ada lagi contoh dua. Ini ada Najwa Shihab. Kita pasti sudah kenal, dia orang yang cerdas, kemudian tegas dan independen. Nah, dia kan konsisten membahas, menyuarakan isu-isu sosial dan politik di berbagai platform. Kan berarti dia terkenal orang yang apa, yang sering membahas isu-isu tentang dunia perpolitikan, baik di dalam negeri ataupun di luar. Jadi kebanyakan topik-topik dia itu adalah topik tentang politik di dalam negeri. Nah, karena dia personal brandingnya bagus dan eh, apa, isu-isu dia itu terpercaya dan publik itu suka, nah kan jadi dia udah membangun personal branding bahwa dia itu orang yang dipercaya publik dan profesional gitu. Jadi kan orang itu akan melihat kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di sosial media. Kemudian selanjutnya, nah ini 4 kesalahan umum dalam personal branding. Nah, jadi kita kalau ingin personal branding itu nggak bisa asal-asalan ya. Jadi nggak bisa dibuat-buat juga karena kan di sana kita harus menampilkan skill kita, apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Nah itu harus sesuai dengan apa yang kita posting. Yang pertama itu tidak otentik. Nah, terlihat dibuat-buat, tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya tidak percaya. Kan kalau tidak otentik, terlihat dibuat-buat. Itu kan eh, untuk menjaga kekonsistenannya itu agak susah. Karena kan kita harus bukan menjadi diri kita sendiri. Itu kan suatu saat mungkin
akan ketahuan. Otomatis ketika ketahuan, orang kan akan tidak percaya lagi dengan kita. Karena mungkin orang merasa kita tuh pintar, tapi ternyata ketika semakin kesini kita blunder. Ternyata apa yang kita sampaikan tuh tidak benar. Nah, itu kan akan membuat orang tidak percaya lagi dengan kita. Kemudian ingin meniru semua orang. Nah, justru ini kehilangan keunikan sendiri atau tidak fokus pada strength dan nilai diri sendiri. Jadi kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Saya itu siapa? Skill yang saya punya itu seperti apa? Jadi jangan eh, meniru orang. Misalnya kayak saya suka Jero Polin misalnya, terus saya meniru-meniru dia dengan gayanya dan semacamnya. Nah itu kan tidak eh, menjadikan diri saya sendiri. Jadi akan dilihat itu tidak natural gitu jadinya. Kemudian yang ketiga itu tidak konsisten. Nah, kadang aktif, kadang hilang. Branding yang kuat itu kan butuh waktu ya, butuh waktu dan konsisten konten. Karena kan di algoritma itu juga konsistenan kita itu dinilai ya. Kalau kita jarang posting ataupun misalnya seminggu 2 kali itu kan tidak konsisten. Nah, otomatis kan dari algoritmanya saja kita sudah turun, apalagi dari isi kontennya. Kalau konten kita tidak konsisten kan otomatis orang itu akan kita baru memulai, baru dilihat masyarakat, cuman lama-lama kita menghilang karena otomatis orang-orang akan lupa dengan kita. Jadi kan untuk membangun personal branding seperti orang-orang yang dikenal tadi itu kan dia konsisten ya. Jadi orang-orang itu akan selalu ingat dengan kita. Kemudian tidak punya tujuan. Di postingnya asal-asalan tanpa tahu ingin dikenal sebagai apa. Kita harus tahu nih, kita ingin dikenal sebagai apa. Apakah dikenal sebagai konten kreator, apa dikenal sebagai orang yang mengedukasi, ataupun sebagai orang yang sering beropini. Beropini tentang misalnya politik ataupun tentang dunia pendidikan. Itu kan kita harus punya eh, ciri khas kita sendiri. Skill yang kita punya itu apa? Apakah kalau kita punya jasa misalnya iklan, berarti kan kita harus membangun konten-konten yang berbau iklan. Gitu. Bisa juga membagikan pengalaman kita ketika kita sedang beriklan di sosial media, gitu. Kemudian takut memulai, overthinking, itu takut dikritik. Jadi personal branding itu memang harus apa ya, kebal ya, harus tidak boleh overthinking. Karena kan kita baru memulai di sosial media misalnya, kita kan masih beradaptasi ya, mencari bagaimana cara berbicara yang baik. Itu kan harus eh, berani memulai. Karena kan kalau kita tidak memulai, kita tidak akan bisa gitu. Jadi kritik itu eh, menjadi masukan juga sebenarnya. Jadi masukan kita selama kritik itu baik ya. Makanya kan di sosial media itu kita harus selalu belajar. Misalnya kita mungkin kita salah menyampaikan ataupun mungkin kita ketika menyampaikan sesuatu itu masih ragu ataupun masih tidak gas ataupun tidak benar. Nah, itu kan harus belajar lagi. Misalnya mereka mengkritik kita, kita masih belum apa namanya, masih kaku ataupun masih belum sesuai. Nah, itu kan harus kita terima dan kita harus terus belajar lagi untuk membangun personal branding kita gitu. Jadi tidak boleh overthinking ataupun tidak boleh takut karena udah resikonya ya kita terjun ke media sosial kan otomatis kita akan dilihat banyak orang, bukan dari orang-orang sekitar saja, mungkin dari orang-orang yang mungkin belum kenal kita. Dengan kan kita harus membangun value kita, image kita ke masyarakat sehingga mereka tuh kenal kita tuh siapa. Kemudian bagaimana menentukan identitas dan nilai yang unik dalam personal branding.
Pertama, kita harus membangun USP atau Unique Selling Point. Ini adalah keunikan dan kekuatan utama yang membuat Anda berbeda dari orang lain dan menjadi alasan orang ingin ikut Anda bekerja sama dan membeli dari Anda. Gitu. Jadi kita tuh harus punya sesuatu yang unik yang menjadi poin kita. Nah, kemudian bagaimana sih cara menemukan unique point itu? Apa yang bisa saya lakukan dengan baik dibandingkan orang lain? Misalnya, kita punya public speaking yang bagus. Kemudian kita juga jago storytelling, desain, analisis data, dan lain-lain. Ini mungkin salah satunya itu bisa menjadi poin kita. Apakah kita jago berbicara, jago bercerita, jago desain, habis itu jago analisis data. Nah, itu harus menjadi skill kita yang ingin ditonjolkan tuh ya apa. Kemudian kita harus bertanya topik apa yang sering saya bahas dan membuat saya semangat. Nah, itu. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri. Kita tuh semangat kalau kita membahas apa. Jangan cuma ngikutin tren. Misalnya trennya tentang eh, SEO misalnya. Tapi kita sebenarnya sukanya itu membuat konten, konten-konten video. Itu kan itu jauh ya. Jadi kita tidak eh, jangan memaksakan sesuatu yang tidak kita miliki atau tidak eh, apa, tidak kita kuasai. Karena kan sesuatu itu butuh konsisten. Konsisten itu kan biasanya ya, hal-hal yang kita suka. Kalau kita suka akan sesuatu kan pasti kita akan semangat terus ya. Semangat terus dan bisa konsisten gitu. Makanya ketika kita membangun personal branding kita harus tahu nih kita ini suka apa dulu, suka membahas tentang apa. Itu nanti kita bisa angkat ke eh, jadi kita buat konten ya, kita buat konten sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Itu apakah pengalaman unik yang saya miliki? Nah, misalnya kita pernah kuliah sambil kerja, itu kan bisa jadi pengalaman. Kita bisa cerita bagaimana cara membagi waktunya, gimana kita apa cara mencari kerja yang sesuai dengan anak-anak kuliah misalnya. Nah, itu kan nanti mungkin ada orang yang membutuhkan informasi-informasi tersebut, sehingga kan akan menjadi apa ya, kayak motivasi juga ke orang bahwa kita bisa melakukan, mungkin mereka bisa melakukan hal yang sama melalui pengalaman kita atau enggak pindah karir atau belajar otodidak tentang sesuatu. Nah, ini juga bisa. Misalnya kita suka eh, copywriting, kita belajar otodidak dari awal, terus setelah kita berhasil, setelah kita menguasai skillnya, baru kita berbagi pengalaman ke audiens tentang pengalaman kita belajar copywriting, habis itu ilmunya seperti apa, skill-skillnya seperti apa. Nah, itu kan nanti akan menjadikan nilai tambah untuk kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana orang lain menggambarkan saya? Nah, ini kita harus tanyakan ke 3 sampai 5 teman. Apa 3 kata yang menggambarkan saya? Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang lain juga ya. Jangan melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus lihat dari orang lain kita itu seperti apa. Tuh. Jadi kita kumpulkan, baru kita bisa menentukan nih eh, apa yang cocok, yang sesuai dengan saya. Kemudian memilih niche atau audiens yang tepat. Nah, kita harus tahu niche kita itu apa. Niche itu adalah topik khusus yang menjadi fokus konten personal branding Anda. Nah, cara menentukannya gimana? Pertama, pilih topik yang Anda kuasai dan sukai. Jadi kita harus memilih ya topik yang kita suka itu apa, yang kita kuasai itu apa. Nah, pastikan juga audiens itu membutuhkan atau tertarik. Nah, ini kita bisa analisis nih, analisis bisa melalui YouTube ataupun bisa melalui media sosial, ataupun kita bisa melihat orang yang sering mencari tentang apa gitu, yang sesuai dengan yang kita kuasai. Misalnya saya membutuhkan pelatihan digital marketing ataupun membutuhkan
ingin belajar digital marketing. Digital marketingnya itu tentang apa? Nah, nanti kan eh, kita bisa cari di apa namanya? Di bagian pencarian biasanya di Google itu kita bisa lihat kata kunci yang sering dicari orang. Misalnya yang saya tunjukin nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini biasanya kata kunci yang sering dicari orang. Ya, pelatihan digital marketing untuk UMKM. Nah, ini kan berarti banyak ya yang dicari orang. Kemudian digital marketing gratis, digital marketing di Semarang, pelatihan digital marketing untuk BNSP, habis itu ada sertifikat gratis. Nah, ini kan bisa dijadikan masukan kita bahwa sini ini biasanya orang-orang mencari tentang ini gitu. Nah, ini namanya kata kunci pencarian. Ini bisa dicari lewat Google Search. Nah, misalnya lagi kita mencari hmm, teknik kelas kursus. Saya copywriting. Nah, kita bisa eh, mencari ini orang-orang sering mencari apa. Ya kan kayak kelas copywriting sertifikat, kemudian ada SEO Adrias. Nah, ini kan dia eh, personal brandingnya bagus, jadi dia sering dicari di sini. Kemudian ada etika dan yang terbaik skill. Nah, ini. Nah, ini nanti bisa dijadikan ide konten. Kemudian contohnya, ada contoh lagi. Contohnya kita suka parenting dan bisa kita jadiin branding untuk pemuda. Kemudian kita akan membahas seputar dunia parenting. Atau enggak karir switch dari guru ke digital marketing. Nah, ini kita bisa share pengalaman kita bagaimana sih seorang guru itu bisa switch pekerjaan menjadi digital marketer misalnya. Juga kita membahas seputar keuangan untuk mahasiswa. Juga mahasiswa itu bagaimana bisa memanfaatkan duit jajannya misalnya untuk investasi misalnya di saham atau di emas atau di investasi lainnya ataupun mungkin bisa untuk apa disisihkan untuk menabung gitu. Nah, itu kan nanti bisa menjadi pembahasan yang banyak ya, yang panjang. Bisa juga dari pengalaman kita ketika kita masih mahasiswa misalnya, kita belajar tentang keuangan, bisa gitu, investasi ataupun semacamnya. Nah, itu kan bisa menjadi nilai kita bahwa kita ini punya pengalaman di bidang keuangan. Apalagi kalau kita mahasiswa akuntansi ataupun di bidang keuangan, pasti kan akan menjadi nilai tambah lagi. Kemudian make up natural untuk pemula. Nah, ini kita bisa share pengalaman kita belajar make up atau bagaimana kita cara make up yang baik dan benar itu kan nanti akan menjadi personal branding kita di bidang kecantikan. Apalagi kalau kita punya pengalaman di salon misalnya atau di MUA itu kan nanti akan menjadi nilai plus lagi. Otomatis orang akan percaya sama kita dan eh, mengikuti perkembangan kita terus. Kemudian tentukan audiens Anda. Siapa yang paling mungkin eh, butuh konten saya? Nah, kita harus tahu nih siapa sih orang-orang yang butuh konten saya. Kalau kayak skincare kan otomatis biasanya yang anak-anak muda. Jadi kan target-target kita anak-anak Gen Z. Misalnya kalau orang tua kan biasa udah kayak begitu ya, gitu tentang kecantikan. Tapi lebih banyak yang anak muda. Terus masalah yang mereka hadapi ini apa? Nah, kalau kecantikan kan berarti
mungkin ada yang baru belajar, ada yang bingung cara menentukan apa gen makeup yang bagus. Itu kan nanti bisa dibahas untuk personal branding kita sendiri. Kemudian di platform mana yang mereka aktif, nah itu kan nanti bisa kita bahas juga. Nah, ini ada wanita usia 20 sampai 30 tahun sedang mulai berkarir dan ingin belajar personal finance lewat konten ringan di Instagram dan TikTok. Nah, kan berarti ada wanita usia 23 tahun, dia ingin memulai karir dan ingin belajar personal finance di eh, lewat sosial media. Kan berarti ini kita bisa memanfaatkan ya. Ada banyak orang yang ingin belajar finance di lewat sosial media ataupun lewat berbagai platform. Nah, itu kan bisa kita manfaatin. Misalnya kita punya ilmu finansial, berarti kita bisa berbagi, share, ataupun berbagi pengalaman ke mereka. Sehingga mereka bisa belajar dari kita ataupun mungkin mengikuti cara kita apa namanya membagi kebutuhan, baik itu tuh kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan sekolah anak misalnya, ataupun kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan nanti bisa dijadiin konten. Kan banyak ya sekarang konten-konten yang membahas finansial. Itu nanti teman-teman juga bisa lihat nih, lihat kompetitor lah istilahnya. Kompetitor yang sesuai dengan apa yang kita minati. Jadi nanti kita bisa mungkin di awal-awal kita bisa meniru ataupun meniru caranya ya, bukan meniru orangnya. Jadi meniru caranya bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia apa namanya kayak menyampaikannya ke audiens. Itu nanti bisa eh, kita tiru dari cara-cara dia menyampaikan. Ya, membangun brand personal yang sesuai tujuan, ya kan? Jadi kita harus tahu nih brand persona kita itu siapa. Nah, apa itu brand persona? Brand persona itu adalah karakter dari kepribadian kita. Jadi kita harus punya karakter sendiri nih. Karakter kita seperti apa ketika kita menyampaikan sesuatu. Apakah kayak bicara kita itu santai, formal, ataupun friendly. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Jadi jangan berubah-berubah. Misalnya kalau kita lebih formal, kita akan ngomong eh, bukan kamu ya, tapi Anda, gitu kan. Jadi kita harus konsisten dari dulu sampai sekarang. Kita harus kalau ngomong tuh kepada Anda. Sementara kalau kita ngomong ke kayak kamu ataupun lo, gue, nah itu kan lebih ke bahasa-bahasa sehari-hari ya, fun ataupun santai. Jadi kita harus menentukan nih gaya bicara kita tuh ingin seperti apa. Kalau target kita ingin terlihat lebih profesional, otomatis kan kita harus menyampaikan dengan gaya bahasa yang sesuai ataupun benar. Kalau kita cuma menyampaikan secara santai untuk kalangan anak muda misalnya, kita kan bisa menggunakan bahasa yang sehari-hari. Kemudian ada warna visual dan tone konten. Nah, tone-nya itu harus disesuaikan. Kadang ada yang visualnya itu ketika ngobrol di belakangnya itu ada hiasan, misalnya hiasan seperti di perpustakaan atau di kantor, itu kan harus konsisten ya. Kemudian tone kontennya, kemudian tone kontennya itu ingin seperti apakah? Agak seperti tone kontennya film atau tone-nya itu biasa aja, edit-edit tipis. Nah, itu kan nanti harus ditentukan juga agar lebih menarik. Kemudian nilai yang Anda pegang, nah, value-nya itu apa dari kita? Kita tuh harus punya value ya. Apalagi kalau kita ingin berbagi dengan seseorang, kita kan harus punya apa namanya nilai dari diri kita sendiri. Untuk produk barang aja harus punya value. Apalagi ini untuk personal ya, untuk diri kita sendiri. Kita kan harus punya value, punya skill yang dikuasain itu apa, nah itu harus menjadi pegangan kita. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana sih cara mencari brand personal? Nah, tentukan tujuannya. Misalnya dikenal sebagai mentor karir atau dipercaya sebagai coach parenting, nah itu harus kita bangun dengan benar. Nah, kita ini sebagai apa?
apakah kita sebagai trainer di gym, nah otomatis kan konten-konten kita akan seputar dunia gym ya, baik itu dari eh, cara menggunakan alat, kemudian gerakan-gerakannya seperti apa. Nah, itu kan otomatis akan apa namanya, meningkatkan kepercayaan bahwa kita ini benar-benar punya skill tersebut ataupun bisa dengan eh, bidang yang kita kuasai. Nah, itu kan akan membangun apa namanya, personal dari kita. Ataupun ketika teman-teman jadi konten kreator, otomatis kan akan membagikan hasil-hasil konten kita ataupun behind the scene ketika kita membuat apa suatu project, misalnya project mendesain logo. Nah, itu nanti kita bisa eh, apa kita tampilkan behind the scene-nya dari proses nol, dari proses nol kemudian sampai jadi. Nah, itu kan nanti akan menjadi penilaian dari kita sendiri ya, bahwa kita ini menguasai ilmu tersebut ataupun skill tersebut. Habis itu pilih nilai utama yang ingin disampaikan. Nah, ingin disampaikan itu apa? Apakah growth mindset atau profesional? Kalau growth mindset kan berarti kita menyampaikan apa namanya, pemikiran-pemikiran untuk berkembang. Jadi kita menyampaikan sesuatu untuk meningkatkan skill seseorang dari konten-konten kita. Kita harus selalu belajar. Kita belajar dari orang. Nah, sedangkan orang itu belajar dari kita. Nah, gitu. Jadi kita kalau ingin mengembangkan growth mindset kan berarti kita harus selalu berkembang ya. Apalagi kalau kita sebagai content creator kan kita harus mengikuti perkembangan yang sedang terjadi sekarang. Jadi kita harus selalu up to date, selalu belajar. Untuk nanti ketika kita sudah belajar, sudah menguasai, baru kita bagikan pengalaman kita ke audiens kita, terutama yang mengikuti konten-konten kita. Kemudian ciptakan gaya komunikasi yang sesuai. Teman-teman ini akan dikenal sebagai apa? Apakah sebagai orang yang santai, apakah sebagai orang yang serius, apa sebagai orang yang ramah? Nah, itu harus teman-teman tentukan dan konsisten gitu. Jadi kalau teman-teman dalam penyampaiannya orang yang lucu atau santai kan berarti ketika teman-teman membuat konten tuh akan ada jokes-jokes misalnya jokes-jokes yang bikin orang terhibur atau tertawa ataupun saya sebagai orang yang serius dan edukatif. Nah, ini kan berarti cocok untuk konten-konten yang mungkin orangnya ingin benar-benar belajar. Kalau orang-orang yang apa santai atau lucu itu kan biasa orang-orang yang cuma ingin tahu saja. Yang serius kan biasa ya orang-orang yang benar-benar ingin belajar nih ilmunya. Jadi harus disesuaikan. Jadi kan kalau misalnya santai atau lucu, ketika kita ingin belajar suatu ilmu, misalnya digital marketing kan berarti itu konten-konten yang mungkin untuk pemula, yang ingin ingin tahu aja lah, belajar. Ya kalau sudah serius dan edukatif kan biasanya orang-orang yang mungkin sudah tahu tapi dia ingin memperdalam dia. Gitu. Jadi kan lebih terpercaya, lebih enak gitu dapatkan ilmunya. Nah, kemudian konsisten di semua platform. Nah, Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Nah, ini kita harus konsisten nih. Ketika kita mungkin posting konten di Instagram, LinkedIn, ataupun TikTok, itu kita harus konsisten dengan diri kita. Jangan nanti di TikTok itu misalnya kita kontennya tuh eh, apa, joget-joget atau apa. Nah, gitu kan nanti akan eh, mengubah kepercayaan orang. Di Instagram misalnya, di LinkedIn misalnya dia serius, edukatif di Instagram, santai, lucu. Nah, sedangkan di TikTok tuh kayak cuma main-main. Nah, itu kan nanti orang jadi bingung. Nah, kita ini orangnya karakternya seperti apa. Jadi makanya kita harus konsisten ya dengan karakter kita. Karakter kita tuh seperti apa? Apakah sebagai orang yang ceria atau sebagai orang yang serius? Nah, itu harus disesuaikan dan harus konsisten. Nah, kemudian contoh brand persona. Nih, ada Raka. Dia niche-nya di
karir. Nah, jadi dia akan berbicara tentang dunia kerja ya, dunia karir. Nah, dia kan gayanya berarti yang namanya dunia kerja atau karir kan berarti harus profesional dan inspiratif. Nah, harus bisa membangun motivasi lah, motivasi ke orang-orang yang melihat dia. Nilainya apa dia? Nilainya itu growth ataupun berkembang, tumbuh ya, tumbuh dan empati. Nah, berarti kan dia menyampaikan nilai-nilai yang untuk mengembangkan karir kita agar selalu tumbuh, agar selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru sesuai dengan eh, bidang itu dunia kerja ya, di dunia kerja. Nah, kemudian ada Dina, dia lebih ke parenting. Nah, pembawaannya itu santai dan edukatif. Ya kan sasarannya itu adalah keluarga ya, dan dia harus konsisten. Nah, jadi dia pembawaannya itu harus santai dan edukatif karena kan sesuai dengan sasarannya ya. Sasarannya kan adalah biasanya ibu rumah tangga misalnya, pun orang yang baru punya keluarga. Nah, itu kan jika pembawaannya santai dan edukatif itu akan lebih menarik lagi ya. Jadi untuk gaya ini bisa disesuaikan dengan kondisi dari dunia real itu seperti apa. Kemudian Ayu, dia tentang kecantikan. Kecantikan kan biasa harus energik ya, harus fun agar dilihat tuh enak. Jadi kan dia harus kreatif dan percaya diri. Kan nggak mungkin ketika kita katakan tentang dunia kecantikan, tapi kita sendiri nggak percaya diri, kan otomatis jadi aneh ya. Padahal percaya diri itu akan mengubah kita juga, melihat kita jadi nggak kaku. Nggak percaya diri kan kita jadi terlihat kaku ya, kaku terus eh, kecantikannya itu akan buruk juga, itu kan jadi nggak sesuai dengan needs-nya yang beauty. Kemudian ingat personal branding itu bukan soal jadi populer saja. Nah, tapi soal menjadi dikenal karena yang dikenal karena hal yang benar dan sesuai diri sendiri. Jadi, membangun personal branding itu bukan berarti kita menjadi seseorang yang seperti entertainment, jadi terkenal. Tapi kita harus personal branding itu lebih ke untuk membangun kita itu dikenal sebagai apa, karakter kita itu seperti apa. Nah, gitu. Karena kan banyak orang yang membangun personal branding di sosial media kan gak semuanya terkenal ya. Jadi kan mesti ada yang biasa-biasa aja. Nah, tapi kan mereka ketika apa dibutuhkan itu sesuai dengan apa yang kita kuasai. Gitu. Kemudian strategi konten untuk memperkuat personal branding. Ini strateginya seperti apa? Karena kan setiap apa namanya bidang itu kan beda-beda ya kontennya, nggak mungkin sama gitu. Kayak konten kreator kan kontennya pasti akan berbeda dengan parenting misalnya. Itu kan kita harus menyesuaikan juga. Kemudian menentukan platform yang paling efektif. Kita harus tahu nih target audiens kita tuh siapa dan mereka tuh aktif di mana. Itu bisa Instagram, ini kan kelebihannya dia visual, reels pendek, karosa, edukatif. Ini kan cocoknya untuk orang-orang yang lebih lifestyle, beauty, kuliner, parenting. Nah, ini kan cocok. Kemudian TikTok itu kan dia cepat viral, video pendek, Gen Z, tutorial, kemudian tips cepat. Kemudian LinkedIn, kelebihannya apa? Dia profesional, terus storytelling ya, storytelling karir. Karena kan kita berbicara tentang pengalaman ya. Kemudian cocok untuk yang ingin membangun personal growth, bisnis, habis itu karir. Kalau YouTube kan lebih ke video panjang ya, dalam. Jadi kalau teman-teman tuh suka berbagi edukasi, nah ini cocok di YouTube dengan storytelling yang panjang. Kemudian ada X ataupun Twitter. Nah, ini lebih ke teks. Jadi teman-teman kalau suka menulis, ini cocok di sini. Mungkin teman-teman bisa buat tulisan melalui Twitter, mungkin bisa jadi pengalamannya ataupun
dan bercerita tentang sesuatu. Nah, itu biasanya lebih eh, cepat trending di Twitter daripada di Instagram ataupun TikTok. Karena kan Instagram, TikTok, LinkedIn itu kan makanya banyak cerita-cerita tuh berkembang di Twitter. Kemudian jenis konten yang membangun kredibilitas. Nah, tujuan utama kontennya adalah untuk menunjukkan keahlian dan nilai. Kemudian dapat memberi manfaat bagi audiens dan membangun hubungan dan kepercayaan. Nah, jadi personal branding ini eh, digunakan kita untuk menunjukkan keahlian kita dan nilai kita. Jadi kalau teman-teman menjual jasa, kan otomatis kita harus menunjukkan skill kita ya, skill kita di platform sosial media. Jadi yang jasa ya, jasa kan penting banget eh, orang-orang melihat skill kita itu seperti apa, agar orang-orang itu tertarik dengan jasa kita, maupun berapapun harganya. Biasanya kalau skill kita sudah bagus, mau mahal sekalipun orang pasti akan memakai jasa kita. Karena kan kalau dilihat konten kita sudah bagus, hasil-hasil kita bagus, kita target jutaan, itu kan pasti orang akan ada yang tertarik juga. Karena kan bisa jadi orang tersebut memang butuh skill kita, sehingga orang itu mau apa namanya sudah percaya dengan kita lah, bahwa kita tuh sebenarnya benar-benar bisa. Kemudian memberikan manfaat bagi audiens. Jadi kita selagi juga belajar, kita harus juga berbagi ilmu dengan orang-orang. Jadi apa yang kita pelajari itu kita bagi juga, sehingga orang-orang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita. Jadi ketika kita belajar terus kita sampaikan ke orang, itu kan eh, akan memperdalam ilmu kita ya, ilmu kita, pengetahuan kita. Makanya kalau teman-teman ingin membuat jasa, misalnya jasa admin marketplace misalnya, nah teman-teman bisa apa namanya membuat personal branding tentang konten-konten tentang marketplace misalnya, bagaimana cara iklan di marketplace, kemudian cara eh, membuat postingan produk yang bagus. Nah, itu kan bisa dikembangkan lagi ya. Itu berita-berita seputar marketplace. Nah, jadi teman-teman ini bisa belajar sekaligus berbagi ilmu kepada audiens teman-teman. Jadi kan ini akan membangun hubungan juga ya ke audiens. Jadi ada orang yang mau belajar dari kita, kemudian juga akan membangun kepercayaan bahwa kita itu benar-benar bisa atau benar-benar dipercaya. Ilmu kita sudah apa namanya valid ataupun terlihat lewat sosial media. Misalnya jenis konten efektif, nah, misalnya berupa edukasi ringan, misalnya tips tutorial, misalnya kayak tiga kesalahan umum ataupun pertanyaan yang sering diajukan. Nah, itu kan berarti kita bisa jadikan konten untuk berbagi tips sesuai dengan eh, keahlian kita, misalnya tutorial, terus itu kesalahan atau kelebihan dari apa namanya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ini ada contoh, misalnya tiga hal yang bikin CV kamu di skip HR. Kan berarti tentang dunia karir ya, dunia karir. Terus kita bikin konten tentang tiga hal yang bikin CV kamu di skip HR. Berarti kita bisa mungkin berbagi pengalaman atau mungkin saja kita ini sebagai HR, sehingga kita berbagi tips kepada calon-calon pekerja bagaimana cara membuat CV yang baik. Nah, itu kan bisa dijadikan konten. Apalagi sekarang kan banyak ya konten-konten yang seorang HRD berbagi pengalaman ataupun berbagi tips kepada calon-calon pekerja. Nah, bagaimana cara interview, habis itu apa saja yang dilihat HR ketika kita melakukan interview dan lain-lain. Ya, itu kan membangun kepercayaan juga ya, membangun kepercayaan, membangun koneksi juga bisa ke pada perusahaan lain. Nah, nanti jadi ketika kita mungkin ingin kerja di tempat lain,
sebagai posisi yang sama. Nah, itu kan nanti terlihat ya di konten-konten kita bahwa kita tuh sudah memahami posisi ini gitu. Jadi kan kita bisa lebih mudah untuk diterima di perusahaan yang lain ataupun selanjutnya. Kemudian ada cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bisa bukan cuma pengalaman yang sukses saja, bisa jadi pengalaman ketika kita belajar, gagal, sukses. Nah, itu kan eh, audiens kita kan biasanya senang ya, senang ketika kita menceritakan pengalaman kita ketika kita belajar. Walaupun mungkin kita sudah menguasai ilmu tersebut, tapi kan orang-orang ingin tahu ya, cara kita belajar bagaimana biar kita menguasai ilmu tersebut. Apakah belajarnya mulus ataukah ada yang gagal juga. Nah, itu kan orang-orang ingin eh, mendengar ya, pengalaman kita atau cerita kita sehingga kita bisa sukses seperti sekarang. Itu kan kita kan mungkin akan menjadi pelajaran bagi orang juga. Itu akan meningkatkan emosional juga gitu. Kemudian ada behind skills. Ini kalau teman-teman menjual jasa, ini penting banget behind the scenes, testimoni. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah dan juga proses, kemudian kejujuran, originalitas. Nah, itu akan menjadi penilaian. Kemudian user generate konten ataupun testimoni. Nah, ini bisa meningkatkan bukti sosial. Jadi kita nggak usah susah-susah buat portofolio. Nah, portofolio kita sudah ada di sosial media. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi kalau mau apa, melamar kerjaan. Kita cantumin aja itu media kita, tercantum semua portofolio ataupun pengalaman kita di situ. Jadi kan akan lebih mudah untuk kita melamar pekerjaan ketika kita sudah membangun portofolio kita di sosial media. Jadi, eh, HRD mungkin akan semakin percaya, apalagi kalau pengikut kita sudah banyak yang eh, belajar dari kita ataupun berkolaborasi dengan kita, itu kan akan meningkatkan kredibilitas. Kemudian kolaborasi ini bisa menaikkan visibilitas dan saling berbagi audiens. Ya kan, ketika kita punya niche yang sama, mungkin dengan konten kreator lain ataupun dengan eh, orang-orang lain, nah itu kan nanti misalnya ada orang yang sudah personal brandingnya sudah bagus. Nah, kemudian kita ingin berkolaborasi karena kebetulan niche kita itu sama. Jadi kita berbagi pengalaman dengan personal branding yang orang yang sudah bagus itu, sehingga eh, audiens yang ada di personal branding yang orang yang sudah bagus, yang di si A misalnya, nah itu nanti akan mungkin tertarik dengan konten-konten kita juga. Kan otomatis itu akan menambah audiens kita ataupun menarik kita agar semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian teknik storytelling agar konten lebih berkesan. Mengapa storytelling itu penting? Karena seperti kemarin kita buat copywriting, orang itu kan sering ya mendengar cerita daripada fakta. Gitu. Jadi orang lebih senang dengan cerita-cerita. Gitu. Makanya konten-konten yang bagus itu kan biasanya konten-konten yang eh, menceritakan begitu pengalaman atau menceritakan sesuatu yang menarik. Itu kan akan lebih cepat dibandingkan kita cuman konten-konten biasa, kayak konten figuran. Terus itu cerita yang membangun emosi ataupun koneksi. Jadi ceritanya itu harus benar-benar real, ya. Real sesuai dengan apa yang kita alami agar emosi ataupun koneksi itu terbangun. Kemudian storytelling membuat konten lebih manusiawi dan relatable. Kan kalau kita jago bercerita, otomatis kan konten itu lebih terlihat natural, lebih relate dengan apa yang terjadi ataupun sesuai dengan apa yang ada di eh, dunia sekarang ini. Dan struktur cerita ini ada tiga bagian.
misalnya situasi awal atau masalah. Jadi kita kalau ingin membangun cerita tuh kita harus tahu masalahnya itu apa. Saya takut banget bicara di depan umum. Ini kan kita misalnya seorang yang pintar public speaking, kita kan dulu dulu orang yang takut juga sebenarnya berbicara di depan umum. Nah, kemudian kita eh, tambah dengan pengalaman kita ataupun perjuangan kita dalam proses belajar. Nah, kita berbagi pengalaman bahwa saya dulu ikut kelas public speaking, tetapi tetap gugup, masih sulit lah ya, masih sulit untuk berbicara di depan umum. Gitu. Kemudian setelah lama, akhirnya ada solusi atau pembelajaran. Nah, akhirnya saya sadar kuncinya adalah latihan harian. Berarti kan kita berbagi pengalaman, kita nggak berani public speaking, kemudian kita udah belajar sana sini. Nah, ternyata kekurangan kita tuh ada di kurang latihan. Itu kan bisa jadi pengalaman orang juga. Ya. Bisa jadi nanti eh, kita bisa latihan hariannya itu seperti apa. Nanti kan nanti bisa kita ceritakan ke orang. Nah, mungkin saja orang ada yang pengen belajar public speaking, tapi dia dananya terbatas. Nah, itu kan nanti bisa melihat dari pengalaman kita nih, belajar harian sendirinya itu seperti apa. Otomatis kan biasanya orang-orang akan mengikuti ya, mengikuti kebiasaan kita, apakah cocok atau tidak. Nah, kalau cocok kan berarti dia relate banget dengan kita. Otomatis kan dia akan menjadi pengikut kita, pengikut setia kita. Gitu. Makanya kita harus apa konten kita tuh harus konsisten, konsisten dengan apa yang kita kuasai, apa yang kita pelajari. Walaupun ingin mempelajari hal lain, mungkin lebih ke bidang yang tidak jauh dari apa yang kita pelajari. Public speaking mungkin habis itu kita ingin belajar copywriting kan masih tidak terlalu jauh sih seputar berbicara tapi yang satu secara lisan yang satunya lagi secara tulisan misalnya. Itu kan masih tidak jauh berbeda dan itu masih relate. Kemudian kesimpulannya ini terakhir ya. Nah, kesimpulannya personal branding bukan sekedar pencitraan. Nah, jadi kita bukan pencitraan ke orang ingin apa namanya, tapi tentang bagaimana Anda dikenal dan diingat karena keahlian. Jadi kita harus dikenal sebagai keahlian kita tuh seperti apa, value kita seperti apa, kemudian karakter kita tuh seperti apa. Itu harus ditampilkan secara konsisten dari awal sampai pun akhir. Ataupun mungkin di awal masih banyak kekurangan nih, masih banyak kekurangan. Nah, kita bisa belajar bagaimana karakter yang baik itu seperti apa, kemudian mungkin nilai-nilai kita masih kurang, ataupun keahlian kita masih sedikit, tapi tetap kita ingin berbagi atau menyampaikan. Nah, itu kan nanti kita bisa mm, sambil belajar, misalnya public speaking nih, public speaking kita masih ragu-ragu atau masih takut lah ya. Tapi kita memanfaatkan media sosial untuk belajar. Gitu. Jadi kita belajar sambil berbagi ilmu. Kita bercerita di apa platform sosial media sehingga kita bisa semakin pede, semakin jago berbicara. Gitu. Jadi memanfaatkan platform itu untuk proses kita juga, untuk proses kita membangun personal branding kita. Gitu. Jadi kita bisa urut itu dari kita belajar pertama kali sampai nanti kita sukses. Itu kan nanti ada perjalanannya lewat platform media sosial itu. Kemudian di era digital ini personal branding penting. Makanya sekarang banyak ya orang yang membangun personal branding lewat sosial media. Apalagi influencer kan banyak ya sekarang dan banyak dibutuhkan. Otomatis kan kita ingin membangun personal branding kita itu seperti apa agar orang-orang itu bisa bekerja sama ataupun memanfaatkan jasa kita untuk bisa mempromosikan produk
hingga kita bisa menonjol dari orang lain gitu. Kemudian kenapa personal branding itu penting? Nah, ini membantu Anda menonjol di tengah persaingan. Jadi seperti produk kemarin, kalau tidak dikenal, salah satunya adalah dengan membranding produk kita agar lebih dikenal ataupun mudah diingat. Apalagi persaingan kita itu banyak. Kemudian dengan personal branding kita akan membuka peluang kerja, apalagi kolaborasi dan bisnis. Makanya kan banyak ya, seperti Jerome Pauline tadi. Nah, dia kan sudah personal brandingnya sudah bagus. Nah, dia kan kalau membuka bisnis lebih mudah ya, kan pengikut dia banyak. Dia juga mudah kalau mau berkolaborasi dengan siapapun, baik itu YouTuber ataupun mungkin orang-orang yang terkenal ataupun partner bisnis. Nah, itu kan akan jadi lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak punya personal branding. Kalau personal branding kita udah bagus, sudah banyak dikenal, otomatis kan ketika kita ingin bekerja sama ataupun membangun bisnis itu lebih mudah karena otomatis network kita akan semakin eh, banyak. Karena kan selanjutnya dapat membangun kepercayaan. Nah, karena kita sudah dikenal, otomatis kan membangun kepercayaan dan kredibilitas. Karena kan peluang untuk apa namanya dikenal banyak orang itu lebih mudah kalau kita sudah punya personal branding yang bagus. Sehingga ketika kita punya usaha itu nanti kita lebih mudah mempromosikan produk kita karena kan kita sudah banyak yang kenal karena orang-orang sudah kenal kita. Kemudian proses membangun personal branding meliputi itu yang pertama adalah mengenali keunikan diri tadi. Kita harus unik, harus berbeda. Karena setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda ya. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita itu seperti apa? Apakah orangnya itu ceria? Apakah orangnya itu serius? Nah, itu nanti menjadi nilai kita sendiri. Terus itu memiliki needs atau audience yang tepat. Nah, jadi kita harus memilih kesenangan kita tuh di mana. Gitu. Jadi jangan sesuatu yang tidak kita senangi tapi kita jadiin konten. Nah, itu nanti pasti kalau sudah sampai pertengahan sudah lama itu pasti akan bosan. Karena itu bukan sesuatu yang kita senangi gitu. Kemudian membangun brand personal sesuai tujuan. Kita harus sering apa namanya membangun diri kita agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian membuat konten dengan konsisten dan bernilai. Kemudian kita juga menggunakan storytelling agar konten berkesan. Karena kan yang namanya personal branding, otomatis kita akan sering bercerita ya. Cerita itu diri kita, ilmu yang kita kuasai, itu kan akan kita ceritakan terus. Nah, tidak bisa hanya lewat konten-konten eh, visual misalnya, ataupun konten-konten yang berupa foto. Ini harus ada cerita di baliknya, itu ini seperti apa. Nah, kemudian personal branding itu butuh jangka panjang. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung sukses. Ini butuh waktu yang panjang untuk membangun personal branding kita. Makanya kita tuh harus selalu belajar ketika kita ingin membangun personal branding diri dari kita sendiri. Nah, kemudian butuh kekonsistenan, kejujuran, dan kesabaran untuk membangunnya. Nah, gitu. Nah, branding terbaik adalah ketika orang lain menyebut nama Anda. Ketika mereka langsung tahu apa nilai dan manfaat yang Anda bawa. Gitu kan. Jadi ketika orang eh, tahu nama kita, berarti kan orang langsung tahu, oh, kita tuh seperti ini orangnya, orang yang serius, kemudian wawasannya luas. Nah, itu kan akan menjadi apa namanya, value yang nempel di kita. Jadi kita harus membangun eh, personal branding kita tuh seperti apa di sosial media. Oke, terima kasih. Baik, ini kita hari terakhir ya. Hari terakhir. Nah, nanti jadi teman-teman kan kemarin sudah belajar banyak.
di apa kelas gratis ini mungkin eh, karena ini kelas gratis jadi ilmunya itu masih eh, belum sampai mendetail ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh, nah nanti teman-teman bisa ikut kelas reguler yang ada di Gratismo Academy. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ikut kelas reguler ataupun kelas private. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin punya bisnis ataupun ingin belajar lebih jauh dengan trainer ataupun apa trainer yang sudah expert, nah itu nanti bisa di eh, belajar dengan kami. Nah, nanti akan dibimbing oleh mentor-mentor kami yang sudah pengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, nanti kalau ada yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ditanyakan ke admin ya, admin kreatif keuangan. Oke, untuk sesi hari ini mungkin itu saja, mungkin tidak banyak. Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa di sini. Oke, untuk materinya selesai. Silakan kalau mau ada yang mau pertanyaan ini sesi terakhir, monggo langsung ditanyakan aja. Nggak harus yang apa menyangkut dengan materi sekarang, boleh mau pertanyaan yang kemana-kemana juga boleh. Monggo silakan langsung di chat atau bisa langsung on cam terus pakai mic. Monggo. Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan nih. Sesi terakhir loh ini. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ini eh, akan ada informasi sedikit sesuai yang tadi disampaikan sama Mas Rizky ya. Jadi ini kan kelas gratis, kita juga ada kelas-kelas privat yang berbayar, tapi kita akan bantu kalau misalnya berminat, eh, misalnya berminat untuk masuk kelas kita akan bantu seperti konsultasi untuk bisnis-bisnis kalian. Untuk lebih lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh Kak Lilin. Silakan Kak Lilin.
Oke, terima kasih Mas Christian. Jadi kemarin kan sempat ada yang tanya-tanya ya untuk teman-teman yang cari kelas reguler kita. Nah, ini kita ada 8 kelas. Yang pertama ada kelas digital marketing. Ini nanti materinya kurang lebih sama seperti materi yang disampaikan Rizky. Cuma nanti kita lebih ke study case-nya ya teman-teman. Eh, Buat selanjutnya ada kelas sosial media marketing. Itu nanti juga sama kayak kelas ini. Untuk materinya nanti juga bisa disesuaikan, lebih fokus ke study case juga. Terus selanjutnya ada kelas content creator, ada kelas admin marketplace. Ini yang basic ya teman-teman. Selanjutnya ada kelas Meta Ads, Facebook dan Instagram. Itu nanti teman-teman bisa belajar iklan lewat kelas ini. Kemudian ada corporate training. Nah, ini nanti kelasnya khusus untuk teman-teman yang cari pelatihan dalam skala besar ya. Kemudian selanjutnya ada kelas web developer. Eh, ini cocok buat teman-teman yang mau kembangin skill untuk kelola websitenya sih. Kemudian selanjutnya ada kita juga ada magang prakerin untuk SMK terus universitas gitu ya untuk upgrade kemampuan teman-teman lewat magang di tempat kita. Nah, untuk magang ini untuk sementara ini kita masih full onsite ya teman-teman. Jadi masih offline di sini gitu. Kemudian untuk kelas-kelas yang ditawarkan ini nanti untuk materinya bisa didiskusikan bersama-sama ya. Jadi enggak kita sudah menyediakan paketnya, tapi nanti kalau misal teman-teman ingin materi yang lain, itu bisa kita sesuaikan. Seperti itu Mas Christian. Segitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang memang berminat untuk kelas lebih lanjut, silahkan kontak ke Lilin untuk detail selanjutnya. Oke, mungkin untuk akhir kata ini mungkin kalau ada misalnya kritik dan saran dari teman-teman nih, eh, apa aja sih yang bisa ditingkatkan atau pesan-kesan dah. Silahkan ke teman-teman yang mau memberikan kesan dan pesan kalau ada. Oh ya, jangan lupa ini sudah di-share oleh Kak Lilin untuk presensi hari ini. Jangan lupa untuk diisi soalnya menyangkut dengan sertifikat. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan kesannya selama mengikuti pelatihan 5 hari ini. Nah, kemudian nanti di presensi kita ada tambahan ya teman-teman. Itu nanti ada form untuk upload foto itu nanti bisa diisikan screenshot ulasan teman-teman di Google kami ya. Seperti itu. Kemudian untuk sertifikatnya akan kita kirimkan ke teman-teman via email. Emailnya yang digunakan untuk mengisi form presensi selama 5 hari ini ya. Mungkin ada yang ingin memberikan pesan-kesan.
Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Ya, saya Ivi. Memang dalam 5 sesi ini saya tidak begitu aktif ya. Eh, Maaf, saya sambil jalan gitu. Tapi saya lihat dari, saya ingin memberikan kesan bahwa apa yang diberikan, materi-materi yang diberikan selama ini memang sangat bermanfaat sekali ya bagi saya, terutama yang sangat awam sekali dengan marketing dan sosial media, mengingat saya dari generasi X. Jadi terima kasih sekali atas insight-insight yang sudah diberikan. Walaupun saya belum tahu pasti apakah itu bisa saya kembangkan nanti ke depannya atau tidak, tapi bagi saya ini suatu ilmu baru dan saya rasa ini sangat penting ya bagi generasi-generasi sekarang untuk mengupgrade skill di bidang ini, apapun itu medianya. Apalagi sosial media ini sudah sangat berkembang dan tadi juga ke waktu di sesi pertama itu dijelaskan Mas Rizky bahwa ada suatu pergeseran dari di mana sebelum internet dan setelah internet dan kita sudah sampai di zaman internet yang mau tidak mau kita itu harus belajar gitu. Jadi saya rasa ilmu ini sangat berguna sekali. Terima kasih gitu saya dikasih kesempatan untuk bergabung. Walaupun saya mungkin belum tentu bisa mengembangkannya untuk diri saya sendiri gitu. Terima kasih, itu kesan-kesan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ivi yang sudah memberikan tanggapan ya. Semoga untuk nextnya eh, kita bisa upgrade skill bersama ya. Mungkin nanti kita bisa sesuaikan untuk materi yang bisa kita upgrade bersama-sama seperti itu. Ini mungkin bukan kesan-kesan tapi lebih pertanyaan untuk Mas Rizky. Dari Kak Dian Rahma Pratiwi ini. Oke, baik. Eh, Kira-kira tren digital marketing apa yang mungkin akan berkembang di tahun yang akan datang? Oke, mungkin bagi saya ya, melihat perkembangan sekarang, tren digital marketing itu pasti akan semakin berkembang ya. Karena kita tahu dulu marketing di awal-awal, terutama di sosmed kan kita masih bukti tentang konten-konten feed atau gambar. Nah, kemudian berlanjut lagi ke konten-konten yang berbentuk video ataupun reels. Nah, jadi kan dan berkembang lagi sampai sekarang kita masuk ke dunia yang namanya live selling ataupun live eh, apa namanya pemasaran secara live. Gitu. Nah, pemasaran secara live kan otomatis kita akan bisa berkomunikasi secara langsung dengan audiens kita, eh, mulai dari apa, tanya tentang produknya. Nah, kemudian kita jelasin dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, itu kan otomatis akan semakin berkembang lagi. Apalagi sekarang udah masuk zamannya AI. AI kemudian udah masuk ke marketing 5.0 mungkin sekarang. Nah, itu kan akan eh, semakin berkembang lagi. Apalagi AI sekarang itu di setiap platform itu sudah mulai ada ya. Kayak gitu di apa, Instagram, di iklan. Nah, iklan itu sekarang sudah ada yang memakai pengumpulan data menggunakan AI. Nah, makanya mungkin untuk kedepannya banyak sekali eh, hal-hal yang berhubungan dengan AI. Nah, itu makanya mungkin teman-teman juga bisa belajar yang namanya digital marketing yang berbau AI, karena melihat perkembangannya akan sampai menuju ke sana. Gitu. Itu mungkin eh, untuk digital marketing pasti akan semakin berkembang ya. Gitu. Jadi kita harus selalu belajar, jangan takut untuk apa namanya, jangan menolak perkembangan yang ada. Jadi kita harus selalu belajar. Karena kalau kita menolak, otomatis kita akan ketinggalan. Apalagi kalau kita punya bisnis dan jasa. Nah, itu kita harus bisa memanfaatkan apa yang lagi berkembang sekarang. Apalagi AI ya. Nah, sekarang kan semuanya bekerja berdasarkan AI. Jadi kita harus bisa lah mengikuti pendampingan dengan AI agar eh, tidak ketinggalan dengan kompetitor lain ataupun orang-orang lain gitu. Jadi
Nah, kita harus belajar eh, berkembang terus, jangan takut untuk maju. Itu saja. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Oke, jadi begitu ya Kak Ais. Oke, mungkin teman-teman boleh tanya lagi kalau ada. Mungkin saya mau bantu bacain buat kesannya nih, Mas Christian. Ada kesan dari Kak Iis Sumaryati. Kesannya terima kasih atas ilmunya, sangat membantu untuk menambah pengetahuan tentang digital marketing dan membantu untuk pemasaran produk secara online. Gitu. Terima Oke, kasih kembali terima Kak kasih banyak ya Iis. Kak Ais. Makasih. Oke, mungkin Baik. kalau nggak ada, bisa kita akhiri dengan kita foto bersama ya. Kalau bisa, monggo on cam. Jadi nanti kita bersama-sama foto untuk eh, foto bersamanya ini nih. Oh, Onji, Lilith duluan ayo boleh. Monggo Kak Ivi. Oke. Oke, ini sudah on cam semua ya teman-teman. Kita foto bersama dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Makasih sudah menghadiri eh, upgrading digital marketing sesi dari sesi awal sampai akhir eh, ini. Silakan kalau mau live langsung live aja. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya berminat untuk lanjut ke bersama kita belajar bersama, monggo langsung chat dengan Kak Elin. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah. Bye bye.